Halo Wuling. Halo. Setel ke 102,2 FM. Oke, menyetel ke 102,20 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again sama Abi, Mayang, dan Hai Jas. Bilang dong Jas. Oke, hari ini kita lagi kembaran putih-putih nih. Lagi ada apa sih? Gak ada apa-apa, lagi pengen aja. Biar serasi sejoli. Serasi sejoli. Karena kita adalah fans berat. Tim nggak bisa move on dari 1988. Reply 1988 aku sih. Hari ini kita mau ngapain? Ya, sayang. Hari ini kita mau test drive Ya. Kendaraan kita. Udah 3 minggu kita cobain. 3 minggu, 2 minggu nih? 2 minggu. 2 minggu kita udah nyobain ini Wuling Almas yang eksklusif 5-seater. Kita akan share owning experience dari pemakaian dari sisi pengendara dan dari sisi penumpang untuk family. Ya. Nah, mungkin kenapa kita mungkin ada yang nanya kenapa review ini? Karena jujur aja waktu pertama kali Pak Abi ngomongin mobil Wuling Almas itu aku agak underestimate sih, jujur aja. Karena kalau buat aku ya kalau mobil umumnya kan yang kayak udah terpercaya gitu mobil Jepang kan, yang biasa di jalanan Indonesia kali maksudnya. Ya karena Wuling ini kan produsen baru, terus udah gitu ya ada stereotype ya, gitu tertentu, dan mungkin ada juga yang sama kayak aku pikirannya. Nah, untuk itu makanya untuk memecahkan stereotype itu nanti Pak Abi akan kasih review. Kita sambil jalan aja kali ya reviewnya gimana? Iya boleh. Tapi gimana dong, aku sampai bagian gini kayaknya nggak oke deh. Nggak enak ya? Ya boleh, bagus. Yaudah nggak apa-apa sambil jalan nih. Just how do you feel so far? Dari sisi penumpang dulu deh, Neng, lebih enak gimana? Oke, dari sisi penumpang, di baris kedua, ya kan? Ini legroomnya itu luas, gitu. Jadi dibandingkan dengan mobil SUV apa sih ini? Jatuhnya ini SUV lah ya. Ya, ini legroomnya luas, itu kesan pertama. Karena sorry ya guys. Ya, jadi dari sisi apa namanya space dia luas banget di baris keduanya. Terus yang aku suka first impression adalah si sunroofnya ini loh. Jadi dia itu dari depan sampai belakang. Ya impresif banget sih. Aku jujur aja paling suka bagian itu gitu, apalagi kalau punya anak. Jadi dia itu apa namanya semangat gitu. Nggak cuma Aijas doang sih, aku juga seneng. Jadi bagian atasnya itu plus poinnya dari Wuling Almas kalau menurut aku. Di sisi lainnya si legroomnya itu luas. Terus apa namanya joknya itu juga lembut. Gitu. Terus apa lagi ya? Dari sisi penumpang nyaman sih bagian kursi penumpangnya ini. Makanya aku sempat bilang, udah Pak Abi coba deh duduk di belakang. Fitur Karena enak. Ya udah di belakang fiturnya dia selain kursi ini lagi nggak pakai car seat nih Aijas, jadi lumayan heboh juga kan. Taruh. Oke, nih ya. Jadi kalau lihat di sini, dia di sini ada dua untuk cup
cup holder. Ya, cup holder. Ini ngebantu buat kalau beli minuman supaya nggak bingung naruhnya di mana. Ya Allah, taruh tuh mas aku taruh di sini. Nah terus udah gitu, kalau misalkan kita penumpangnya diisi 3 di belakang, ini tinggal dilipat aja. Jadi bisa bisa muat 3 orang gitu. Kalau bisa pakai car seat ya bisa juga sih bertiga, ya maksudnya Aijas satu gitu, cuma agak terlalu desek-desekan gitu. Jadi emang enaknya ya udah 2 aja gitu penumpangnya ya Jas. Oke, terus udah gitu, ini aku nggak ngerti ya. Ini headrest. Ya turun ini gimana? Jas. Taruh. Aduh, yaudahlah biarin dulu deh. Nah itu headrestnya, aku belum pernah pakai sih. Ya pasti nggak usah dinaikin juga udah enak. Terus apa lagi ya? Oh lampu. Nih lampu. Oke. Jadi kalau malam mungkin signifikan ya. Enak kalau misalkan nyari barang yang jatuh atau gimana, itu enak ada lampunya. Terus udah gitu untuk car seat dia sini sayang, dia udah dilengkapi sama itu apa namanya, Isofix. Aduh aku skip banget deh. Isofix untuk kursi bayi ya, untuk car seat gitu loh Jas. Jadi set gitu gampang masukinnya. Oke, terus udah gitu kita tambahin sendiri ini aksesoris. Aksesoris Pak Abi beli ini untuk udah semut sih. Ini untuk naro tab Aijas supaya dia nggak bosan. Kalau cuma aku sama Aijas doang kan dia sendirian tuh di belakang. Apa neng itu buat naro tab di situ sama buat taruh tisu di sini. Mana sih? Nah itu dia. Legroomnya luas karena dia pengennya main. Sama karpetnya, dia karpet standar dari Wulinya tuh udah karpet apa namanya aku nggak tahu deh. Ya comfort gitu. Yang karpetnya ulir-ulir gitu. Jadi buat aku bagian ternyaman di mobil ini adalah di baris yang ini di belakang. Ya Allah, ya udah ya. Nanti dilanjut sama Abati di bagian depan. Yes, say something. Hai kita. Hai. Halo gitu. Halo Wuling. Oke, hampir ketinggalan. Nah ini yang bikin juga nyaman di kursi belakang itu karena dilengkapi sama AC di sini. Dia itu mirroring atau gimana sih? Enggak ya? Oh ya. Jadi di sini AC-nya bikin yang di belakang cukup ngerasa nyaman dan nggak kegerahan. Kadang-kadang kan suka ketinggalan, yang depan dingin sendiri, yang belakang enggak. Tapi di sini oke. Terus udah gitu kulitnya sih ternyata bagus gitu. Oke Jas. Jas mau kemana sih? Dinosaur. Oke. Oke, hari ini setelah kita lihat tadi di bagian penumpang owning experience untuk Wuling Almas, yang pertama dari sisi pengemudi itu adalah yang paling saya suka dari kamera 360-nya. Kamera 360-nya itu membantu banget kalau kita lewatin gang sempit atau kita pengen lihat nih di sebelah kita ada mobil yang berdekatan atau motor dari belakang nih, dia langsung auto aktif di belakangnya, sensornya bunyi. Terus dari sisi pengemudi yang paling mudah dan paling saya suka adalah dari sisi electric seatnya.
Nah itu membantu banget. Kan kadang suka di jalan kita pegel nih, nah kita bisa majuin mundurin gitu dengan sedikit sentuhan. Kemudian dari fitur yang dimiliki sama Wuling Almas untuk keluarga yang saya suka adalah ini layarnya tuh besar. Layarnya besar, kita bisa colokin USB juga, kita isi sama lagu-lagu anak itu, jadi iJust bisa tenang gitu selama perjalanan. Dan sunroof, nah sunroof juga jadi keunggulan kalau malam hari ya ayah. Jadi kita bisa buka otomatis juga dengan perintah. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah ini otomatis juga. Tapi karena di luar lagi panas, kacanya kita tutup aja. Kita tutup kacanya. Yang enak adalah ini sampai ke belakang. Nah di beberapa fitur mobil Alphard yang paling tinggi kalau nggak salah itu baru sampai ke belakang. Kalau yang Alphard yang versi yang entry levelnya itu nggak sampai ke belakang. Cuma ini dengan harga 300 jutaan kita udah bisa dapet fitur yang sama kayak Alphard gitu. Terus yang penting juga dari tekanan ban, kita bisa cek tekanan ban. Halo Wuling. Halo. Buka tekanan ban. Oke, membuka halaman tekanan ban. Nah, kita bisa lihat di sana di layar itu, kita bisa tahu tekanan bannya berapa dan suhu bannya berapa. Dan dia dilihat dari, kita nggak perlu pusing itu berapa tekanan berapa PSI, atau di sini tampilannya bar ya, 2,4 bar itu setara 34 PSI. Selama dia masih nunjukin warna hijau itu berarti aman untuk kita. Oke, kita jalan lagi. Dari driving experience, dari sisi gasnya, kalau dari gas oke, enak. Saya lebih suka dengan di depan lagi ada yang kursus setir nih kayaknya. Jadi agak lama. Itu dari versi yang sport. Tapi nah ini jalannya bener kan ya? Ini dari sisi pengemudi, ini ada fitur sportnya juga, dan Wuling ini disertakan sama manual transmisi juga. Itu sampai 8 kecepatan. Saya udah coba, itu cukup responsif. Nah ini jalannya bener nggak ya? Lalu untuk saya sambung lagi untuk beberapa hal untuk yang security-nya, safety and security di mobil ini. Sudah ini agak oke. Kalau saya lihat dari fiturnya itu airbags itu di bagian depan ada. Kemudian seatbelt reminder, jadi kalau kursi penumpang sama driver itu lupa, itu dia akan bunyi reminder, ada alert gitu. Terus Isofix tadi udah disebutin di belakang, itu emergency stop signal itu di belakang. Kalau kita pindah ke rear personaling itu dia langsung nyala. Kalau udah bunyi, kalau misalnya merah tuh bunyi tuh dia tuh dari jarak 1 meteran ya. Ada tire pressure monitoring system juga, front and rear disc brake, ABS, EBD, brake assist, hill hold control itu yang tadi. Jadi kita kalau misalnya pakai matic, kita ngegas, kalau macet tuh kita lepas, dia otomatis nge-lock, nggak perlu kita pindahin dulu ke neutral. Terus traction control system juga ini ngaruh, immobilizer, alarm, auto door lock. Nah ini udah keyless juga. Kalau dari dimensi, iya sekitar 4 meteran ya. Wheelbase nya 2,7, fuel tanknya itu di 52 liter. Kemudian ini dia pakai ring 17, 215 ya, 215 60, engine 1400, dia turbocharger, dia Dodge punya. Maksimum powernya di 140 horsepower.
Oke. Kalau yang Smart Enjoy itu 6 percepatan nih, tapi ini karena yang eksklusif itu di 8 percepatan. Kemudian ya Bluetooth itu udah pasti harus ya. Radio AM FM standar. Apalagi ya yang perlu kita bahas? Power Windows, auto AC segala macam sih udah kita. Cruise control tadi udah ya, parking sensor, electric mirror. Kalau kita matiin dari luar, kita lupa menutup kaca spion, dia otomatis langsung ketutup. Dan saya lupa soalnya orang. Multimedia, oke, 6 speaker, parking camera rear, oke, bowling link, AM FM radio. Dia kayak bowling link tuh kayak mirroring gitu. Tapi baru bisa di Android system. Aux in, Bluetooth, belum ada HDMI. Oke. Paling kekurangannya kalau misalnya ada rezeki saya mau mungkin ubah nih, ada TV-nya gitu ya. TV, terus yang di atas tuh kita bisa pakai roof rail kalau ada rezeki. Terus apa lagi ya? Cukup sih, udah cukup sih, udah oke semua gitu. Untuk keluarga kecil kayak kita sih udah mumpuni banget. Mayang tuh di belakang. Nah Neng, udah enak banget ya Neng ya. Tambahannya kalau ada rezeki mau diapain Neng? Mau apa Neng? Emblemnya jangan diubah ya please. Ini emblemnya warnanya merah, tapi Mayang pengen yang ada gelap gitu, jadi di silver atau black. Mayang kalau ada rezeki kira-kira kita mau apain di mobil? Aduh, mau di dibikin bisa terbang. Oh sama, kalau kita ngelipet itu dia kan belum auto rata ya, kayak Honda kan. Honda kan punya yang one touch sliding tuh langsung tuh, jadi kita pencet one touch untuk yang di belakang langsung ketutup semua. Ini agak ini sih agak tricky sih untuk nutup yang belakang biar rata sama lantai. Ininya oke. Sekian, bye.